Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silviana. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan AI dalam bidang Islam. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai AI atau Artificial Intelligence. Jadi, Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI atau sering juga disebut dengan kecerdasan buatan, itu adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Kecerdasan buatan itu merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat sistem, mesin, atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu sudah menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri, seperti Internet of Things atau IoT dan Big Data contohnya, di mana AI itu dapat diimplementasikan. Dan teknologi itu telah banyak diadopsi dan teknologi sekarang itu sudah banyak diadopsi di era 4.0, di mana dia mampu menghubungkan setiap perangkat sehingga membuat seseorang itu dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke penggunaan AI dalam bidang Islam. Contoh dari penggunaan AI dalam bidang Islam itu salah satunya membantu manusia dalam beribadah. Jadi maksudnya di sini itu AI atau teknologi dan kecerdasan buatan itu saat itu kan sedang marak digunakan ya dalam membentuk interaksi antar manusia, mulai dari makanan, kesehatan, transportasi, bahkan juga agama atau dalam bidang Islam. Nah, saat ini umat Islam di seluruh dunia dapat mengunduh aplikasi yang dilengkapi dengan berbagai layanan untuk membantu beribadah, seperti jadwal doa harian, kompas elektronik yang mampu mengarah ke Mekah, hingga aplikasi yang secara otomatis menyesuaikan waktu puasa selama bulan Ramadan saat ini. Nah, salah satu contoh dari penggunaan AI itu ada aplikasi Muslim Pro, yang mana pada aplikasi ini tuh Muslim di seluruh dunia itu dapat mengunduh aplikasinya, mana aplikasi ini juga menjadi andalan bagi sebagian Muslim, sebab aplikasi ini tuh menyediakan fitur jadwal sholat, ada doa-doa, kompas alat kiblat, sampai menandakan waktu matahari terbit dan juga tenggelam. Nah, pada bulan suci Ramadan sekarang ini, aplikasi ini juga akan menyesuaikan waktu imsak dan berbuka puasa sesuai dengan lokasi pengguna. Selain itu juga aplikasi Muslim Pro ini menawarkan layanan premium dengan sejumlah fasilitas seperti ada pilihan suara azan, dapat mengunduh dan mendengarkan murotal Al-Quran secara offline, warna-warna tema, suara murotal yang variatif, dan juga masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwasanya untuk Muslim Pro di sini itu juga sudah sangat banyak sekali diunduh ya. Jadi bisa juga digunakan pada saat sekarang ini yang bulan suci Ramadan. Nah, contoh selanjutnya, contoh penggunaan AI selain dari aplikasi pengingat waktu sholat, itu ada Al-Qalam Digital Pen. Nah, Al-Qalam Digital Pen di sini tuh berupa Al-Quran cetak yang dilengkapi dengan sistem teknologi digital sehingga dapat dibaca dengan alat bantu yang disebut dengan pulpen, yang akan mengeluarkan audio bacaan Al-Quran dan penjelasan lainnya berdasarkan tentang apa yang ada disinggung di dalam Al-Quran. Nah, selain itu pembaca juga diberikan berbagai pilihan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Pembaca dapat langsung mendengar satu halaman secara langsung dengan cukup satu klik saja, juga bisa mendengarkan per ayat, bahkan kata demi kata.
Nah, selain itu juga tersedia terjemahan ayat, lalu ada hukum tajwid, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Nah, untuk cara penggunaan dari Al-Qalam Digital Pen itu cukup sangat mudah ya. Yang pertama itu sebelum masuk ke buku atau modul ini yang akan dibaca, yang pertama kita aktifkan terlebih dahulu pennya dengan menekan tombol on jika ingin menghidupkan atau off jika ingin mematikan yang ada pada bagian atas depan pennya. Selanjutnya cara pemakaiannya itu dengan menempelkan mata baca pena dengan kemiringan kurang lebih 90 derajat sekitar sejarak 0,6 mm dari huruf Al-Quran yang dicetak khusus sesuai yang diinginkan. Maka selanjutnya dia akan terdengar dari pena Al-Qalam tersebut bacaan Al-Quran 30 juz oleh berbagai qori dan qori'ah. Jadi di dalam Al-Qalam itu banyak sekali yang bisa dipelajari oleh pengguna menggunakan digital pen. Salah satunya itu yang pertama ada buku Iqra. Jadi dengan menggunakan digital pen itu pengguna bisa mempelajari untuk tahapan Iqra, pembacaan, bagaimana cara bacaan Iqra yang benar. Lalu ada juz amma. Lalu ada Al-Quran 30 juz dengan metode blok. Jadi salah satu kelebihan dari digital pen itu dapat membantu orang membaca tajwid. Bacaan tajwid itu dicetak warna-warni. Jadi metode bloknya itu per kata dari bacaan Al-Quran dan dia bervariasi warnanya gitu. Tergantung dari tajwidnya itu apa. Sehingga itu bisa dilihat dengan mudah dan disentuh dengan pena digital untuk pengguna dapat mendengarkan secara langsung. Selain itu juga ada MPT player. Jadi MPT player kan bersama. Jadi mata penanya diarahkan ke bacaan Al-Quran, lalu pena Al-Qalamnya dia akan langsung membacakan Al-Quran sesuai dengan yang diarahkan oleh digital pennya. Selanjutnya selain pengguna bisa mendengarkan secara langsung saat menggunakan digital pen, lalu ada rekaman Al-Quran. Jadi rekaman itu, jadi bacaan Al-Quran itu bisa direkam untuk selanjutnya ketika pengguna ingin mendengarkan lagi itu tinggal diputar langsung. Nah, selain itu juga ada doa dan zikir dan masih banyak lagi. Nah, jadi Al-Qalam Digital Pen itu sangat bagus ya. Bahkan sampai Museum Rekor Dunia Indonesia itu memberikan penghargaan terhadap produk pena digital yang dikembangkan oleh Al-Qalam. Al-Qalam Digital Pen pun dinilai merupakan pelopor metode praktis membaca Al-Quran dengan sistem sensor. Dan jadi Al-Qalam Digital Pen itu dia sudah memiliki sistem sensor, sehingga pengguna bisa mendengarkan, merekam bacaan Al-Quran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.